Cara pertama, sambutan dari Bapak Kepala Desa Kulo. Kepada Bapak dipersilahkan. Tidak. Saya ambil langkah cepat untuk mengantisipasi rusak parahnya itu, makanya kami anggarkan untuk berunjung tahun 2021. Pada kamu itu tidak betul. Kalau di underly kemungkinan nanti kalau timbunan ya, kita banding nanti setelah tiba masa tanya jawabnya kita usulkan itu yang laportas, karena ada yang kita diberikan di situ. Cuman itu nomor 3 kayak gimana, mudah-mudahan bisa tak jauh mana, karena kenapa? Kalau tidak salah untuk tahun 2021 ada istilahnya pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu berarti masih ada anggaran diambil oleh COVID. Karena tetap kita masukkan anggaran seperti itu, jangan sampai nanti kita tidak masukkan, akhirnya kita ada kendala sekaitan masalah dana. Karena memang harus dipusatkan itu. Mudah-mudahan, jadi mari kita berdoa semua. Mudah-mudahan ya corona yang kita made, ya duita ipake di mabangun di nanali corona. Karena kapan seperti tahun ini berarti kurang lebih 500 juta lagi diambil, tapi saya rasa tidak lagi, karena nono musa di corona. Cuman masyarakat, terus terang saja, saya itu tidak henti-hentinya membagi masker, tetapi kalau ada pesta jarang-jarang pakai masker. Jadi salah satu cara untuk memutus mata rantai itu adalah memakai masker, cuci tangan. Jadi kalau ada nanti yang mau bikin acara, saya dulu kasih penjelasan di maki bu acara, siap kami mani di tuan rumah, cuci tangan, masker. Kalau tidak mau maki. Kenapa? Karena itu pakai masker. Ternyata Pak Adis ada Pak Adis ada masker kan. Kalau pesta woi tapani ditapa kemakala siapa pakai masker, ndak kau jangan masker kuya nih. Ya, jadi tabe. Mari kita bersama-sama memutus mata rantai untuk COVID-19. Kita bantu mana nih masyarakat, kita bantu tuh saya selaku kepala desa, tak masker lah tapi masuk bola kita. Utamanya kalau ada pesta. Karena di Kabupaten Sidrap itu tidak ada istilah izin. Tidak ada izin untuk pembuatan acara termasuk pesta perkawinan dengan acarakan. Ya, nah, kita tinggalkan dulu masalah COVID. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya saya tidak terlalu mau panjang lebar karena kita fokus pada hari ini sekaitan masalah penetapan untuk 2021. Tetapi kalau toh misalnya tiba masa tanya jawab, misalnya kalau ada engkau kesat di lain-lain telah koroi, maka yang kesat di Mako Pak Desa. Nah itu penetapan RKPDes artinya sudah ada pembahasan sebelumnya yang dilakukan BPD, Badan Permusyawaratan Desa Pak ya, itu musyawarah desanya terkait dengan apa-apa yang dituangkan di RKPDes. Jadi tentunya sebelum RKPDes ditetapkan ada pembahasan sebelumnya, ya, dan tentu melibatkan semua unsur yang ada. Jadi di acara ini mungkin sekiranya tinggal penetapan saja, tapi tadi Pak Desa sampaikan tidak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya itu tetap diberi kesempatan. Bapak Ibu yang kami hormati, RKPDes tak lain adalah rencana kerja pemerintah desa. Tentunya untuk RKPDes Desa Kulo ini di 2021 kami mengharapkan dari pemerintah kecamatan semua bisa terakomodir. Apa-apa kegiatan yang di tahun ini tidak terlaksana oleh karena beberapa hal, salah satunya adanya bencana yang bersifat COVID ini, yang memang bukan kita yang minta, namun semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan 2021 RKPDes Desa Kulo ini bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Yang tadi disampaikan Pak Desa,
sebenarnya bisa kita mengusul yang tidak terakomodir misalnya di desa Kulo dengan anggaran misalnya yang tidak mencukupi, bisa diusul sebenarnya di kabupaten. Tapi memang benar, kabupaten dengan kita di desa itu kurang lebih sama. Masalahnya adalah anggaran. Jadi kebetulan minggu lalu saya ikuti acara di kabupaten Pak. Itu diadakan di Makassar yang terkait juga masalah penganggaran 2021. Jadi Kepala BPKD Sidrap itu menyampaikan garis besarnya kondisi keuangan kita. Jadi beda-beda tipis sih dengan tahun ini nanti untuk tahun depan. Ya. Tapi beliau dan jajaran pemerintah kecamatan beserta kelurahan dan desa, kita tetap optimis lah untuk bisa memaksimalkan anggaran yang ada. Karena kenapa? Seperti COVID ini tidak ditahu juga kapan berakhirnya. Dibilang juga Sidra berat COVID-nya, tidak. Tapi dibilang juga tidak ada nih, tidak juga. Nah, makanya muncul di edaran terakhir Pak Bupati, bahwasanya apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita adakan, kita tetap memakai atau melaksanakan protokol kesehatan, ya, terutama yang disampaikan Pak Desa tadi terkait masalah masker, ya. Masker memang yang bisa meminimalis sedikit terjangkitnya kita dari virus corona. Kemudian jaga jarak, ya, cuci tangan. RKPD yang sudah jadi ini bisa menjadi peraturan untuk mengacu kepada penyusunan APBDes di akhir tahun Pak Desa, ya. Mudah-mudahan selesai di akhir tahun APBDes Desa Kulo. Dan kalau tidak salah, RKPDes pertama yang ada di kecamatan kita adalah Kulo yang baru penetapan. RKPDes adalah semua elemen-elemen yang ada dalam RKPDes ini bisa terpenuhi. Tadi disebutkan kalau tidak salah Pak Desa kurang lebih 500 juta dialihkan ke COVID Pak, ya. Nah itu luar biasa, lumayan banyak. Jadi banyak pasti pekerjaan atau kegiatan yang tidak terlaksana di tahun ini. Dan itu memang harus diterima karena ada aturan sehingga dilakukan perubahan, ya. Namun saya berharap tahun depan yang tidak bisa terwujud di tahun ini bisa kita laksanakan di tahun 2021, ya. Tentunya dengan mengacu kepada kepentingan bersama, kemudian asas manfaat. Asas manfaat ini bisa juga dirasakan karena saya melihat beberapa kegiatan atau pekerjaan biasa di tempat lain, di desa lain ataupun di kabupaten sendiri, kadang-kadang mengusulkan suatu kegiatan pekerjaan itu tidak tuntas. Artinya pekerjaan itu dilaksanakan tetapi asas manfaatnya belum bisa dinikmati. Nah, saya mau kalau bisa kita di Desa Kulo itu seperti apa ya, biar cuma 3 jedeker misalnya dibangun atau 2 jerabat beton, tetapi langsung bisa difungsikan, bisa digunakan masyarakat, kan manfaatnya jauh lebih baik begitu, ya. Jembatan juga begitu. Kalau kita kerja jembatannya agak-agak besar, kita pertimbangkan memang ukur memang apakah ini mencukupi anggaran kita. Jangan nanti kita bangun pondasinya, ya, abutmennya, bantalannya, platnya selesai, belum dibangun bangunan lainnya seperti sayapnya, opritnya. Nah, itu tanggung. Jadi kalau bisa dibikin biar dari sekian misalnya contoh jembatan, ada 3 rencana kita mau buat. Kalau anggarannya tidak mencukupi, biar 1 nih Pak. Yang penting kita bisa langsung pakai. Iya, tuntas Ki. Karena saya ini bercerita pengalaman saya dulu. Begitu banyak jembatan dikerja, tapi sepotong-sepotong. Dikerja dulu
Tadi saya bilang fondasinya sampai bantalan sudah itu tinggal nih. Apa itu? Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat bikin jembatan darurat kesian, jalan darurat di sebelahnya. Nah, kalau saya bilang ini rugi. Kenapa rugi? Kita sudah menganggarkan, tapi kita belum bisa menikmati. Nah, kemudian dari segi konstruksinya juga, kita mau lakukan lagi pembangunan tahap berikutnya, tidak baku makan gitu campuran. Dia nasi Andre. Jadi tetap tidak didapat mutunya, tidak didapat kualitasnya. Nah, sementara kita ini desa-desa yang ada di Indonesia itu bersyukur dikasih anggaran maksimal oleh Bapak Presiden. Ya, luar biasa ini dana desa yang turun dari tahun ke tahun sampai sekarang. Alhamdulillah progresnya sangat-sangat bagus, selalu bertambah. Dan mudah-mudahan saya juga berharap tahun 2021 ada penambahan Pak Desadi, supaya kita semua bisa membangun lebih banyak lagi, ya. Tapi yang efisien. Ya. Maksudnya begini, kalau kita membangun, jangan juga asal dibangun itu apa-apa, ya. Efisienkan anggaran supaya masih ada sisa anggaran yang bisa kita gunakan, kita pakai. Kalau saya sistemnya begitu, saya dikasih budget 1 miliar, saya usahakan bisa saya pakai misalnya 800 juta. Nah, bagaimana caranya? Ada tekniknya semua. Ada tekniknya, semua kita berdayakan unsur-unsur yang terkait. Terutama itu masyarakat, Pak. Apalagi kalau dana desa itu kan sifatnya swakelola, pemberdayaan. Ya, semua banyak pemberdayaannya. Ya. Jadi saya berharap, sangat berharap tahun depan Desa Kulo kan sudah bagus menurut saya, ya, dari segi pembangunan, ya, dari segi juga progres keuangan, ya, balanski, seimbang, karena ada juga itu biasa tidak seimbang, ditarik uangnya tapi progres pembangunannya sedikit-sedikit seimbang. Jadi begitu ada uang kita tarik, ya langsung melakukan pembangunan, kan sudah ada perencanaannya, ya, dapatkan sebelum pelaksanaan. Jadi saya berharap seperti itu di RKPDS ini. Ayolah kita maksimalkan anggaran, karena kenapa? Pada saat nanti RKPDS ini sudah ditetapkan, ini yang menjadi acuan penyusunan APBDes. Nah, di APBDes itu nanti yang kelihatan, yang konkret, mana-mana yang terlaksana nanti, yang akan dilaksanakan. Ya, jadi ada namanya daftar usulan RKPDes. Nah, nanti lihat di APBDes, apakah semua yang ada di RKPDes ini bisa masuk di APBDes. Nah, nanti kita lihat. Mudah-mudahan bisa. Ya, kalau saya pribadi biar tidak banyak, yang penting bisa kita maksimalkan. Aplikasi juga nanti bingung. Kalau teman-teman desa bingung, kami lebih bingung. Itu rumusnya. Jadi teman-teman desa harus lebih paham kegiatan. Penetapan APBDes perubahan, ya. Itu kalau tidak salah dia juga pertama. Ya, mudah-mudahan kita ini menjadi salah satu desa yang menjadi percontohan dari desa lainnya, Kecamatan Kulo. Kemudian perlu saya sampaikan sedikit tentang rencana kegiatan pemerintahan desa. Bahwa tujuan untuk RKPDS ini bertujuan untuk menyusun perencanaan desa tahun 2021. Jadi yang 2020 sekarang sedang berjalan. Mungkin ada beberapa yang belum selesai. Tapi memang untuk penyusunan RKPDS atau APBDes tahun 2021 dilakukan pada tahun sebelumnya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati,
dalam penyusunan atau penetapan RKPDS yang akan kita laksanakan pada hari ini sebenarnya sudah ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Mulai dari musyawarah desa ya tentang penyusunan, menyusun RKPDS ya. Jadi sudah ada beberapa tahapan yang kita sudah lalui Pak ya. Dan memang begitu aturannya. Maka daki mata biasa bicara sama kupe itu ada alur dan tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan tidak boleh tidak ya. Karena kapan kita ada tahapan yang kita tidak lalui berarti kita sudah merencanakan suatu hal yang merencanakan kegagalan istilahnya kemarin ya. Kalau tahapannya tidak kita lalui disesuai aja atau makanya Pak Kobawan nih mau pakai matu jaji jadi ada Pak. Karena kadang itu pada saat penyusunan sampai hari ini ada muncul lagi permasalahan. Nah itulah pada kesempatan ini kita akan munculkan mana skala prioritas yang harus kita bangun di desa kita ini ya. Olehnya itu kami dari BPD berharap semua peserta musyawarah untuk betul-betul memikirkan desa kita ya. Nanti kita akan menyampaikan beberapa masukan-masukan yang mungkin belum tercover sesuai dengan apa yang tadi dibagikan di situ. Maka dari kapan yang kecil digagal itu bisa kita nanti sampaikan Pak. Aja tak terfokus maka dah melona di kapan Pak desa ye melona di kapan BPD ye ya kan. Nah kita munculkan kalau memang kita lihat nanti mana skala prioritas, kalau dianggap memang sangat penting, nah mungkin kita tambah atau mungkin ada beberapa hal yang di sini yang lebih yang bisa ditunda sebelumnya. Ya. Seperti kemarin Pak tahun 2020 yang sekarang ini karena ada beberapa pembangunan kegiatan yang ditunda. Kenapa? Karena terpotong oleh adanya ini COVID-19. Makanya kemarin juga kami sampaikan bahwa itu juga akan merupakan salah satu prioritas pada tahun 2021. Jangan sampai pura nilai anggaran untuk nilai ACC biasa 2020 tapi dia ada janji gara-gara COVID. Dia dilaksanakan 2021, akhirnya 2022 dia terlaksana terus. Jadi kami berharap bahwa semua kegiatan yang mungkin terpotong kemarin bisa termasuk prioritas ya, dalam penganggaran kita dalam penyusunan penetapan RKPDS tahun 2021 ini. Ya. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Sekjan tadi terkait dengan pembangunan yang ada yang sedang berlangsung dan yang sudah berlangsung, kami juga berharap supaya betul-betul tuntas. Ya. Tuntas maksudnya apa yang kita kerjakan bisa langsung dinikmati, dirasakan oleh masyarakat. Aja gambar yang kabur hari bangun tapi macam si Purmi janji nih yang tapi dia pada cocok dalam naula auto, dia pada cocok naula motor, yang kamu pak lo dilai timbung ataupun kita tambahkan cedek sehingga wadingi dengan mudah dirasakan oleh masyarakat bahwa makan jatuh makan kayu pak makan jadi yola. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya tidak berpanjang lebar. Yang jelasnya bahwa marilah kita bersama-sama bermusyawarah. Biasanya bermusyawarah, saling mengeluarkan kita punya pendapat dengan melihat situasi keadaan di desa kita. Ya, tete kadang itu ini perlu disampaikan nanti kita diskusikan. Aja gama kadang mau jadi laupau itu nanti misalnya. Itu yang jampangi tapi karena kita ada namanya skala prioritas mana yang anggap lebih penting dia utamakan ya dari 13 poin yang ada tadi ini dia punya perlu tuh dia kan lebih perlu pada sana ada peronjong di sana perlu metode Pak kapan dibiarkan yero nada api bola ada tahu longsor terkikis karena memang di situ saya lihat ada tikungan di situ ya ada belok memang sangat penting. Kalau banjir pasti terkikis, artinya habis. Itu yang namanya prioritas. Apa keselesaian mungkin ada prioritas untuk kepentingan aku menjadi
Iya ibu rasakan atau ini luar rasakan itu belum prioritas namanya. Ada yang lebih penting dari itu. Ya kita bicarakan. Jadi loading main ini untuk guna yoliki supaya tapas suyero pendapatan. Tapas suyero taitai ko lingkungan tak karena itu aja. Ya kita lo juga macam-macam kampota kita perhatikan karena kita selaku tokoh masyarakat yang selalu diundang untuk mengadakan pertemuan seperti ini karena dia mati yang suka ko karena apa mati selesai dekat. Tapi umum pak, ya aja gambar kada, aja itu kita menjaga, ya. Hasil keputusan itulah yang kita harus laksanakan. Aja sama kada, elona miano, enggak. Ya. Tapi inilah yang hasil yang telah dilaksanakan mungkin dalam dibicarakan oleh tim, ya. Ada kan tim 11 tadi. Ini sudah dari pendamping. Sudah ada kegiatan pencermatan RPJMDes dan seterusnya akhirnya muncullah ini. Ya, inilah hasil kerja daripada tim 11 yang tentu didampingi oleh tim pendamping. Nah, yang ini kada iya memang dulu lah. Tapi inilah yang disuruh tak baca penting aku maka ada cocok mana nih? Iya nanti laksanakan. Ya. Ya. Jadi harapan saya lo nih baik toh bicarakan ini demi untuk kebaikan daripada kemajuan kampung kita, desa kita. 2021 nanti sepertinya kita masih di dalam suasana COVID, sehingga agak nasa Pak Desa kada mungkin masih ada iya. Hanya mungkin nanti ada sistem yang lain itu kita belum tahu. Tetapi sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di dalam Permendes nomor 13 tahun 2020 bahwa penetapan penggunaan prioritas penggunaan dana desa itu mengacu pada 3 hal. Yang pertama, sesuai dengan kewenangan desa, ya, padonan atau kepala desa maka angka salo meloi brojo, ya. Sebenarnya kalau dilihat bukan kewenangan desa, tetapi ada hal-hal yang bisa ditempuh, yang bisa kita lakukan karena memang sudah prioritas. Jadi silakan koordinasi dengan pihak terkait. Ya. Kemudian, tapi jangan lupa Pak, nanti ada rekomendasi karena nanti jadi temuan. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam penggunaan dana desa itu harus kelola. Kelola maksudnya desa yang lakukan, tidak boleh dipihak-pihakkan. Nah, ini terkait juga dengan hal yang ketiga bahwa di dalam penggunaan dana desa sesuai dengan misi Permendes 13 harus dilakukan dengan padat karya tunai. Dan di dalam Permendes itu sudah diatur minimal 50% Pak untuk HOK. Iya. Makanya di dalam Permendes itu diatur sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya bisa mencapai 50% untuk HOK. Nah, mungkin ada yang bertanya Bapak-bapak Ibu, apa itu PKT? Iya. Jadi PKT itu kepanjangannya padat karya tunai. Iya. Sistem ini dalam pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat, semua jenjang masyarakat, ya. Baik yang skill maupun yang tidak skill, kemudian diutamakan yang miskin atau kelompok marginal. Ya, ini harus diperhatikan Pak. Jadi sesuai dengan Permendes itu. Jadi karena ini untuk mendukung ketahanan pangan di desa yang berkelanjutan. Bahkan kalau di dalam Permendes itu ada namanya PKT ekonomi. Ya. Salah satu contohnya kita dengan bekerja sama apakah Bumdes atau kelompok masyarakat seperti PKK ya, itu dengan mengambil salah satu, kalau ada lahan tidurnya masyarakat atau ada lahannya desa yang tidak digunakan, mungkin di situ bisa dijadikan perkebunan ya. Jadi semua
biaya operasional di situ mulai dari pekerjaan pembersihan, pembajakan dan pemeliharaan itu dianggarkan biayanya dengan melibatkan masyarakat. Nah, di situ PKT-nya. Ya. Nanti aturan-aturan berapa besaran HOK kita tunggu Perbuk karena belum ada. Jadi nanti Perbuknya yang lahir. Jadi disitulah kita libatkan kelompok masyarakat itu untuk menggarap lahan tadi. Iya. Misalnya teman tanah kayu kedua atau tapi jangan tanaman yang jangka panjang, bisa bulanan di situ. Nah, ini salah satu upaya untuk mendukung ketahanan pangan di samping memberikan pendapatan bagi pengangguran. Tapi koko desa tadi itu kepada pengangguran, iya, bahkan kalau kita mau hitung tidak ada miskin, tapi kalau ada BLT ya banyak yang dikasih BLT. Iya. Nah, ini salah satu upaya untuk merubah image masyarakat dipakai untuk biaya penanaman pengolahan lanjutannya. Iya. Itu terkait dengan PKTD istilahnya Pak ya. Tapi kalau saya lihat di sini banyak kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa mendukung PKTD seperti Bronjong tadi mungkin, maaf Pak Sekda mungkin bisa tahu kira-kira bisa berapa besar KUK bisa lahir dari Bronjong kalau dengan penggunaan tenaga manusia KUK. Iya. Kemudian ada juga cor 2 dusun, pengeboran, ya tidak terlalu banyak kalau pengeboran saya. Nah, ini bagian dari pemberdayaan juga kalau kita melibatkan masyarakat di situ. Jadi intinya swakelola dan PKTD untuk kegiatan pembangunan tahun 2021. Iya. Kalau ada yang seperti tadi PKTD ekonomi, kemudian pertanian, perikanan, perkebunan, kemudian industri, pemeliharaan pasar misalnya, itu bisa dilakukan sesuai dengan Permendes 2013. Jadi ada juknis yang sudah nanti kami sebarkan ke teman-teman desa. Ya, saya kira itu dari isi daripada misi 2021 oleh Menteri Desa. Kemudian Bapak Ibu bahwa RKPDes ini adalah penjabaran RPJM yang ketiga kalau saya tidak salah untuk periodenya Pak Desa ya, tahun 2021. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar bisa kita sepakati, dan kalaupun ada perubahan silakan diperbaiki. Kemudian setelah itu karena kita tetap ajukan ke Bupati melalui camat apa yang menjadi rencana kita untuk tahun 2021. Di dalam RKP itu ada 2 sebenarnya lampiran kegiatan, usulan kegiatan. Ada namanya DUR, ada yang mungkin akan kita bawa ke Musrembang Kecamatan. Kemudian ada yang akan kita anggarkan di dalam APBDes. Jadi ada yang bisa dibiayai dari APBDes, termasuk juga yang mungkin kalau ada yang lewat jalur lain seperti TSR, kemudian aspirasi melalui anggota dewan, itu ada lampirannya juga itu ya. Nah, saya kira untuk tahun 2021 ada istilah SDGs, di mana di dalam Permendes itu misi desa adalah pemulihan pemulihan ekonomi, termasuk desa ramah perempuan, desa peduli stunting, kemudian desa ramah pendidikan, ya semua itu ya. Saya kira penjabarannya itu nanti kita lakukan di dalam kegiatan kita, ya, kegiatan pemberdayaan. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga hal yang perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan koordinasi TA dengan OPD di tingkat kabupaten, jadi tetap kita melibatkan perwakilan yang ada di kecamatan
dari OPD tersebut. Jadi makanya untuk tahun perencanaan tahun 2021 kami wanti-wanti semua desa harus melibatkan baik itu kesehatan, dari kesehatan, pendidikan, kemenang dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan perpanjangan tangan dari OPD. Karena ada keluhan begini Pak, kenapa itu desa kalau Masyarakat atau yang sudah dicor, tolong itu diperbaiki depan rumah mata supaya kelihatan juga desa Kulo kelihatan bersih. Kenapa? Karena Kulo itu adalah ibu kota kecamatan. Sekali lagi saya harapkan kepada kita warga Kulo, tolong Pak, semua bangunan yang ada di desa kita tolong dipelihara, dijaga supaya ketahanannya bisa lama kita manfaatkan. Sekali lagi, tadi ilo masyarakat ilo belata kepala makanya kita. Kenapa? Sekali lagi bahwa ini ibu kota kecamatan, ya. Pihak saya juga minta tolong Pak. Yang kedua, sekaitan masalah pembangunan, perlu kami sampaikan kepada kelompok tani Tulu, khususnya di Padange. Kenapa kami tidak kasih masuk di sini? Karena saya sudah bicara sama Ibu Dewa bahwa ada permintaannya Lamang, kalau bisa itu dikasih aspirasi untuk Talu dan Timbunan. Itu yang tembus ke Limpo. Ya, itu sengaja kami tidak kasih masuk di sini karena sudah ada laporannya Ibu Dewa bahwa jalur ke lapangan tembus ke Limpo dia nanti kasih masuk di aspirasi tahun 2021. Mungkin dari pihak Andali bertanya-tanya kenapa itu? Ya tunggu dulu. Di Andali itu ada dua faktor Pak. Saya sarankan ke kita, ada pola masuk buat jembatan, tetapi kalau kita mau jembatan, terus terang saja bahwa pengecoran di Dusun Andali tidak akan tuntas. Jadi ada dua itu. Saya sarankan ke kita di Dusun Andali, walaupun yang bersangkutan tidak ada, karena terus terang saja bahwa saya juga pegang stil saya 50%. Mau makada bisa jadi. Jadi ada tuh dua di Andali, termasuk ada yang disampaikan Bu Imam, jembatan, ada juga pengecuran. Terserah kita. Tetapi titik koro apakah itu sangat penting dibangun atau tidak? Kenapa? Karena jangan sampai bangunnya tidak terlalu dimanfaatkan. Ya, itu penyampaiannya Ibu Dewa. Ini begini Bapak Ibu sekalian. Jangan saya selalu yang mengusulkan ini masyarakat Elo Sirintuk. Jangan saya yang selalu mengusulkan ke Ibu Dewa. Agak nasi Ibu Dewa suruh motivasi masyarakat Sirintuk ya. Agak keinginannya seperti kemarin kan Andali sudah sekolahnya sudah. Tahun ini ada lagi untuk pagar. Untuk selanjutnya saya katakan masalah ADD. Ini ADD Bapak Ibu sekalian, kemungkinan itu karena ada juga prioritas pembangunan yang disampaikan oleh Pak Bupati itu ada beberapa termasuk taman desa, surga, sarana olahraga. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa item itu yang disampaikan ke kami ke Pak Bupati, Pak Desa tolong diprioritaskan ini. Teman-teman yang membuat RAB prioritas. Jadi saya lemparkan ke kita, kira-kira kalau ada yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya ingin penjelasan saja Pak dari daftar ini. Ini yang jadi prioritas pembangunan dan rehab jembatan di Dusun Tikul itu yang mana maksudnya Pak? Apakah yang di belakang rumahnya Baco Senso atau yang Dua-duanya, satu di sana, satu di Bagung Kebon. Oh iya. Oh iya. Ini sudah karena di sana juga di belakang rumahnya Baco sangat mendesak juga itu Pak. Karena sudah hampir roboh. Tadi nama itu? Ya. Tadi namanya pengumpul apa? Kayunya? Kayu dan pondasinya di situ Pak. Oh, sini jembatannya. Iya, ada juga pondasinya sebelah, kalau bukan sebelah barat, sebelah timur yang longsor. Penyertaan modal BUMDes. Kira-kira
bisa dikasih gambaran kira-kira untuk tahun 2020 penyertaan untuk Bundes 21 tahun 2021 itu kira-kira kisaran berapa kira-kira Pak? Karena apa namanya, kalau misalnya memang agak ini ada beberapa unit usaha yang mungkin saya bisa buka Pak. Sebelum saya lanjut membahas ini, saya akan mengajukan pertanyaan dulu Pak, karena saya kurang paham ini nomor 4, pengeboran atau pengocoran dari situ Pak. Saya mohon penjelasan dulu itu pengeboran untuk apa itu Pak? Belum katanya. Oh, saya kira Pak ini pengeboran Pak, karena saya sebagai tokoh masyarakat Jalak Limpo sudah melihat kegiatan wanita di sana sekarang musim bunga-bungaan. Jadi kalau itu padat Pak dikerjakan, otomatis itu bunga atau jalannya dipercantik. Jadi kalau pemerintah jalan menuju ke Bokongan boleh melihat, bilang oh ini Jalak Limpo juga ternyata sejuk mata memandang. Karena sekarang Pak, kalau ada mobil pemerintah di sana, dia tidak memperhatikan pekarangan Jalak Limpo, dia cuma perhatikan jalan saja, karena jalannya agak kurang baik. Terima kasih. Tadi ini, jadi segera nanti kita diskusikan berapa jumlahnya. Nah, cuma yang saya ingin sampaikan kalau bisa SHU yang didapatkan dalam setiap tahunnya itu bisa dikembalikan lagi ke Bumdes, ya. Artinya ada nanti pas supaya yang modal itu ya. Seperti kemarin ada SHU-nya sekian juta, dia modal itu tamero supaya apa tuh belumnya ada kasih SHU setiap tahun, dia berkembang Bumdes cuma kotor ada mah bisa maju tapi ya keuntungannya dari apa kok biar keuntungan dipatang itu emang ditambah barangnya, akhirnya nanti lama kelamaan tahun ke tahun akan lebih bertambah itu jumlah barang yang dijual. Kenapa? Karena memang modalnya juga semakin bertambah. Nah, kemudian terkait yang disampaikan oleh yang terkait dengan hal terutama pekerjaan fisik, ya. Ada pekerja yang membutuhkan tenaga. Nah, kalau bisa ada yang moro, artinya kita cari kelompok-kelompok pemuda, kelompok apa namanya, siapa yang bisa kerja itu supaya itu kasih narasakan ya gaji nakuro. Pak begitu dia selesai kerja langsung dapat uang, ya, terutama sampainya tadi ya, teman-teman kita yang kurang, ya, kurangnya dari Yodi, Michael daripada mau aku tuh tak kajian aku tempo-tempo, aku perlu menjaman. Dari pagi hari aku, ya,